Selamat pagi Bu, saya Nima Diman Fauzi. Saya mahasiswa PGC dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Saya bertugas dari kampus untuk melaksanakan observasi ke sekolah dasar dalam rangka acara kegiatan kuliah kerja lapangan atau KKL. Dan pada kesempatan ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang SD Negeri 1 Karangturi, yaitu yang pertama tentang visi dan misi SD Negeri 1 Karangturi. Ya, terima kasih, selamat pagi juga, Nikmat Diman Fauzi. Ya, beginilah SD Negeri 1 Karangturi yang mempunyai visi dan misi sebagai berikut. Visi: unggul dalam prestasi, bertakwa, cerdas, terampil, peduli, berbudi luhur yang dijiwai oleh nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Misi: 1. Menumbuh kembangkan sikap ilmiah, berkompetisi dan sportif dalam pembelajaran maupun dalam perlombaan, sehingga banyak memperoleh kejuaraan. 2. Menumbuh suburkan sikap religius, taat beribadah baik di sekolah maupun luar sekolah. 3. Menumbuh kembangkan budaya gemar membaca, literasi, rasa ingin tahu, budaya bersih, bertoleransi, bekerja sama, saling menghargai, disiplin, jujur, kerja keras, kreatif, mandiri, serta peduli lingkungan. Misi keempat: mewujudkan lingkungan sekolah yang rapi, bersih, aman, dan nyaman. Yang kelima, menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, menantang, menyenangkan, berkomunikatif, dan demokratis. 6. Mengupayakan pemanfaatan waktu belajar, sumber belajar, agar memberikan hasil yang optimal bagi perkembangan peserta didik. Misi ketujuh: menanamkan kepedulian sosial dan lingkungan, cinta damai, cinta tanah air, semangat kebangsaan, hidup demokratis, dan gotong royong. Begitulah visi dan misi SD Negeri 1 Karangturi. Baik Ibu, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, apakah menurut Ibu fasilitas kegiatan belajar mengajar sudah lengkap atau belum? Ya, saya kira masih kurang sempurna, tapi ya sudah cukup bisa untuk melaksanakan pembelajaran, karena ya setiap hari juga sudah bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian bagaimana karakteristik siswa, khususnya kelas yang Ibu ajar? Karakter siswa ya bermacam-macam, ya berbeda-beda. Ada yang pendiam, ada yang aktif, ada yang namanya anak kan bermacam-macam sifatnya, bermacam-macam karakternya. Jadi dari beberapa anak, sekian anak ya bermacam-macam juga karakternya berbeda-beda. Ada yang pemalu, ada yang pemberani, ada yang penakut, ada yang malas, ada yang rajin, ada yang kreatif. Tapi alhamdulillah ya banyak yang kreatifnya, banyak yang pemberani, banyak yang aktif, kreatif lah. Selanjutnya, bagaimana penilaian penugasan untuk siswa? Penilaian dan penugasan untuk siswa,
Karena sekarang sedang ada pandemi. Nah, saya saat ini sedang melaksanakan kegiatan pembelajaran. Setiap harinya itu 2 tahap. Pagi 50% dari jumlah siswa, kemudian 1 jam pembelajaran di sekolah, ditambah ada pembelajaran di rumah untuk PR. Kemudian untuk jam kedua 50% dari jumlah siswa lagi, pembelajaran di sekolah 1 jam, kemudian ditambah PR untuk pembelajaran di rumah, untuk tugas dikerjakan di rumah. Begitu karena adanya pandemi ini. Baik Bu, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Ya, selamat pagi. Nama saya Mimat Margosi, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Saya ada tugas dari kampus untuk mengadakan wawancara ke SD terdekat. Pada kali ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang siswa. Ya. Pertanyaan pertama, bagaimana karakter siswa SD Negeri 2 Karangturi? Kalau berbicara tentang karakter siswa, tentunya beragam. Dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 tentunya beragam. Tapi siswa di sini cenderung mereka itu banyak yang aktif. Ya, lebih suka pembelajaran yang menggunakan aktivitas seperti itu. Jadi ya seperti di sekolah-sekolah lain, karena jumlah siswa itu banyak, jadi beragam. Tentu ada yang suka berdiam diri, tapi juga ada yang suka kalau diajar bermain sendiri, tapi ada juga yang suka memperhatikan dan lain sebagainya. Tentunya semua di sekolah itu siswanya beragam seperti itu. Baik. Lalu strategi pembelajaran seperti apakah yang diterapkan untuk mengajarkan siswa tersebut? Oh ya, jadi untuk berbicara tentang strategi, karena di sini sedang ada wabah seperti ini, wabah virus corona, jadi kami fleksibel. Kami menginginkan pembelajaran itu daring, tapi pada kenyataannya karena keterbatasan kemampuan dari siswa dan tentunya dari sekolah, kadang-kala itu pembelajaran daring tidak memungkinkan. Kadang keterbatasan sinyal, kadang keterbatasan kuota dan lain sebagainya. Maka dari itu kami pembelajarannya secara fleksibel, kadang daring, kadang juga luring, mengajak siswa tetap ke sekolah, dan kadang juga guru-guru yang tetap melakukan luring, berkeliling ke rumah-rumah siswa seperti itu. Selanjutnya, bagaimana dengan penugasan dan penilaian siswa? Ya, untuk penugasan dan penilaian siswa, biasanya kalau tidak terjadi virus seperti sekarang ini, penugasan siswa dilakukan secara berkala seperti itu. Jadi penugasan siswa itu bisa dilakukan baik aspek kognitifnya, hampir setiap hari itu siswa diberi latihan, tapi tidak selalu nilainya dimasukkan, kadang hanya latihan. Nah, terus kalau misalnya dalam pembelajaran kan kita menggunakan pembelajaran yang sering menggunakan aktivitas siswa seperti bermain games, terus kadang kita bermain di luar karena
di sini lingkungannya dekat dengan alam. Nah, guru itu seringkali melihat siswa yang aktif bertanya, aktif mengerjakan, kalau misalnya berkelompok mengerjakan soal dalam kelompok dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian penilaian Untuk penilaian, ada menggunakan ada rubrik tersendiri yang sudah guru buat. Ada juga penilaian teman sejawat, misal guru itu bertanya kepada teman-teman dalam kelompoknya, atau kadang guru sengaja bertanya secara klasikal dalam kelasnya. Terus kalau siswa yang berani menjawab dan menjawab dengan benar, tentunya siswa itu mendapatkan nilai plus dari teman-temannya. Selain dari itu tentunya ada penilaian secara rutin, baik itu ulangan harian dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian untuk siswa-siswa yang nilainya masih di bawah KKM, tentunya mereka mendapatkan bimbingan khusus dari guru-guru. Biasanya mereka pulangnya di akhir atau pas kegiatan istirahat mereka diajari oleh guru seperti itu, biar mereka bisa mengikuti pembelajaran seperti teman-temannya. kemudian permasalahan yang sering ditemui pada saat pembelajaran. Permasalahan yang ditemui saat pembelajaran. Jadi di sini itu siswanya beragam dan beberapa siswa di sini itu kadang tidak melalui jenjang TK atau PAUD. Tentunya mereka baru mengenal pendidikan itu saat di SD. Biasanya yang mengalami kesulitan itu guru kelas 1, karena siswa itu sama sekali tidak mengenal huruf, tidak mengenal angka, dan tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Dan kadang mirisnya dia sudah harus dinaikkan karena sudah tinggal kelas, tapi juga di kelas 2, di kelas 3 itu masih juga belum bisa membaca dan menulis seperti itu. Dan kadang-kadang nyuwun sewu Mas, perlakuan orang tua itu yang kadang terlalu sayang sama anaknya, jadi tidak mau meninggalkan anak saat bersekolah seperti itu. Dan ya bagaimana lagi, kami pihak sekolah juga sudah memberi nasihat kepada orang tua, tapi kadang-kadang orang tua ya tetap bagaimana ya, jadi orang tua tetap menunggu anaknya sekolah. Jadi kami lihat itu jika seperti itu menjadikan anak itu malah justru manja dan kurang mandiri. Malah yang kami lihat biasanya anak-anak yang seperti itu malah dalam kognitifnya itu kurang seperti itu. Baik Bu, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Secara singkat wisata apa secara singkat museum? Museum. Untuk secara singkat museum itu diresmikan tanggal 31 Desember 1980. Berapa sumber daya informasi yang dimiliki, jumlah koleksi, subjek yang ada, kemudian jenis dan bentuk koleksi yang ada di museum ini. Untuk koleksi yang ada di Museum Wayang itu terdiri yang utama itu museum. Yang pertama itu wayang kulit dan wayang lainnya. Kalau non wayang itu tosan haji, terus satu pangkon gamelan orang Pendo dan batu-batu prasejarah.
perkirakan dari masa Neolitikum. Selanjutnya bagaimana tentang potensi pengunjung? Untuk potensi pengunjung ke Museum Wayang kita menitik beratkan ke peserta didik, baik itu TK, SD, SMA dan perguruan tinggi, dan serta untuk kalangan-kalangan umum seperti halnya dengan para pecinta wayang, tokoh-tokoh dalang, dan yang lainnya. Selanjutnya potensi karyawan ini gimana? Untuk potensi karyawan di sini kita ada 7. Kita ada 7 dibagi dengan tugasnya masing-masing, dengan tupoksinya masing-masing. Ya kayak kebersihan, perawatan dan pemeliharaan koleksi, kebersihan lingkungan taman, sari, museum wayang. Kemudian mengenai potensi pengelolaannya di sini bagaimana nih Pak? Pengelolaannya, Ya. kita pengelolaannya kan di bawah Menpora Bupar dan UPT Pulau Mas. Kita ya tetap bertanggung jawab ke kantor untuk pengelolaannya itu. Ya perpanjangannya ya ada di sini yang bertanggung jawab untuk harian ada, untuk meninjau, memantau dan kinerja teman-teman yang lain di sini. Kemudian untuk jumlah koleksi atau wahana yang ada di sini? Untuk jumlah koleksi semuanya Ya. semuanya baik wayang ataupun non wayang itu 1035. Itu belum yang baru-baru. Kita kan kemarin ada beberapa hibah dari masyarakat, itu belum kita pakai inventaris. Kondisi fisik subjek wisata, kondisi fisik seperti luas lahan, Luas lahan untuk museum wayangnya kurang lebih 250 lebih. luas bangunan dan jumlah ruangan. Jumlah ruangan kita untuk ruangan utama untuk display pameran 1, sekretariat 1, dan koleksi non batu 1. Jadi 3 ruangan yang terpisah. Lalu untuk fasilitas sendiri untuk para pengunjung bagaimana nih Pak? Kualitas kita ada untuk menghadapi masa pandemi ini, kita fasilitas ada cuci tangan, kamar mandi, tempat peribadatan, kita ada semua. Kemudian untuk sarana kayak tempat ibadah Ada, kita menyediakan untuk peribadatan. Sarana kesehatan, Untuk sarana kesehatan kita menyediakan P3K untuk pertolongan pertamanya. Kalau ada yang lebih itu kita hubungi ke puskesmas terdekat kita. Kita kan terdekat dengan puskesmas juga. kemudian toilet mungkin Jumlah 1, 2, 3 toilet. fungsi, tugas dan manfaat dari tempat dari museum ini Pak. fungsinya. Fungsi dari museum. Berjalan. Fungsi dari museum. Ya, fungsinya kita sebagai sarana untuk edukasi, pengenalan tokoh wayang pada masyarakat, melestarikan kebudayaan juga. Ya, anak cucu kita tetap mengerti bahwa di Banyumas ini ada museum wayang yang notabene khusus melestarikan wayang Bagrak Banyumasan. Ya, oke. Nama